Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ananda Karinia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mediastinum. Oke, jadi mediastinum itu adalah ruang anatomi yang berada di dalam rongga dada, tepat di antara kedua paru-paru. Nah, secara fungsional, mediastinum itu dia berperan sebagai jalur penting yang menghubungkan struktur-struktur dari leher menuju ke rongga abdomen, serta sebagai tempat perlindungan bagi berbagai organ vital. Nah, mediastinum ini dibatasi secara anterior oleh sternum dan cartilago costalis, terus posterior oleh columna vertebralis thoracalis, superior oleh apertura thoracica superior, inferior oleh diafragma, dan lateral oleh pleura parietalis mediastinalis dari kedua paru. Nah, pembagian mediastinum ini dilakukan berdasarkan hubungan terhadap struktur jantung dan perikardium. Jadi mediastinum ini umumnya itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu mediastinum superius yang terletak di atas garis imaginer antara angulus sterni dan discus intervertebralis, dan mediastinum inferius yang terletak di bawah garis tersebut. Nah, mediastinum inferius itu sendiri kemudian dibagi lebih lanjut menjadi tiga bagian, yaitu mediastinum anterius, medium, dan posterius. Nah, mediastinum superius itu berisi berbagai struktur penting di bagian ini terdapat kelenjar timus yang pada masa anak-anak memiliki ukuran relatif besar sebagai bagian dari sistem imun, namun mengecil setelah masa pubertas. Selain itu, di dalam mediastinum superius itu dia juga berjalan arcus aorta yang beserta tiga cabangnya, yaitu truncus brachiocephalicus, arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Nah, sistem vena besar juga mengalir ke mediastinum superius, termasuk vena brachiocephalica kanan dan kiri, serta bagian atas vena cava superior. Nah, struktur saraf yang penting di daerah ini dia mencakup nervus vagus yang menurunkan cabangnya, termasuk nervus laryngeus recurrens sinistra yang melingkari arcus aorta, serta nervus phrenicus yang akan menuju ke diafragma. Nah, selain itu ada juga trakea juga melintasi mediastinum superius sebelum bercabang menjadi bronkus utama. Jadi dia disertai dengan keberadaan esofagus bagian atas serta ductus thoracicus sebagai saluran limfatika utama yang bermuara ke angulus venosus kiri. Nah, mediastinum inferius terdiri atas mediastinum anterius, medium, dan posterius. Nah, mediastinum anterius yang terletak antara sternum dan perikardium fibrosum, dia itu mengandung jaringan ikat longgar yang beberapa nodus limfatikusnya itu parasternal, cabang kecil dari arteri thoracalis interna, dan sisa kelenjar timus yang telah mengecil pada dewasa. Nah, mediastinum medium adalah bagian yang terpenting karena berisi jantung yang dibungkus oleh perikardium. Selain itu, di mediastinum medium, dia juga mengalir pembuluh darah besar seperti aorta ascendens, truncus pulmonalis, beserta cabang-cabangnya, terus ada vena cava superior, vena cava inferior, serta vena pulmonalis kanan dan kiri. Nah, nggak hanya itu, mediastinum medium itu juga dilalui oleh nervus phrenicus kanan dan kiri yang berjalan menuju diafragma serta menjadi tempat bercabangnya trakea menjadi bronkus utama dexter dan sinister yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur vaskular tambahan kayak vasa perikardia cofrenica itu dia juga merupakan pembuluh darah untuk perikardium dan diafragma. Di bagian posterior dari mediastinum inferius itu terletak mediastinum posterius yang mengandung esofagus, lanjutan dari mediastinum superius, dan aorta thoracica descendens yang mengalirkan darah menuju rongga abdomen. Nah, ada ductus thoracicus yang juga melanjutkan perjalanannya ke mediastinum ini. Dia itu mengangkut limfe dari sebagian besar tubuh untuk bermuara ke sistem vena. Selain itu, ada sistem vena azygos, hemiazygos, dan hemiazygos accessoria yang berperan dalam drainase vena thorax posterior. Berjalan di sepanjang sisi kolumna vertebralis. Nah, mediastinum posterius juga merupakan tempat keberadaan truncus sympathicus thoracicus
yaitu bagian dari sistem saraf simpatis dan nervus planicus yang membawa serabut saraf menuju organ dalam abdomen. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.